Aku sudah ketagihan bermain HP sejak berusia 10 tahun. Setiap hari saat bangun tidur, aku akan meraih HP-ku dan bermain game berjam-jam. Terkadang, aku sampai lupa waktu dan duduk bermain dari pagi hingga malam hari. Itu bertambah buruk saat aku mulai kelas 8. Setiap hari, aku akan menunggu dengan antusias jam pulang ke rumah, di mana aku jarang makan dan akan mandi secepatnya agar bisa bermain HP lebih lama. Aku bermain hingga pukul 4 subuh. Kehidupanku benar-benar hanya di seputar HP dan dunia online. Alasan mengapa aku begitu ketagihan dengan HP-ku, karena itu memberiku kesempatan untuk kabur, untuk menjadi orang lain. Di dunia maya, aku tidak pernah merasa sendirian, aku memiliki banyak teman, dan tentunya menjadi karakter yang kuinginkan. Seakan aku adalah bagian dari sesuatu yang besar. Sedangkan di dunia nyata, aku tidak memiliki teman dan selalu sendirian. Kedua duniaku terbagi saat aku mulai merasa aku memainkan peran karakter dunia nyata secara online. Aku bisa menjadi siapa saja yang kuinginkan. Bahkan saat di sekolah, aku akan memainkan game sepanjang hari. Guruku sering menangkap basah diriku yang menyembunyikan HP di laci meja dan memainkannya. Aku sering mendapatkan masalah dan ia akan menyuruhku keluar, tapi aku tidak peduli. Yang kuinginkan hanya gameku, sampai aku memasuki sekolah asrama. Untuk pertama kalinya, aku bisa berteman dalam dunia nyata. Aku merasa diperhatikan, dan karena itu aku mulai memperhatikan penampilanku. Aku akan memakai apa yang sedang tren saat itu, dan terus-menerus memakai make up. Aku bahkan ikut kompetisi kecantikan dan memenangkan juara pertama. Semua temanku merasa iri, dan aku merasa akhirnya aku tidak sendirian lagi. Tak lama setelah kompetisi kecantikan, aku bertemu cinta pertamaku. Ia sangat manis dan selalu mendukungku menjadi lebih baik. Jadi, kuhabiskan lebih banyak waktu membeli lotion dan perawatan kulit. Aku begitu bahagia dalam dunia nyataku, hingga aku benar-benar lupa akan HP-ku. Aku mulai berolahraga, makan lebih banyak sayuran, dan bahkan mengubah pola makan. Aku suka membaca buku dan menghabiskan banyak waktu untuk belajar. Aku begitu bersemangat karena akhirnya aku meraih juara pertama di sekolah asrama. Aku merasa bisa menjadi karakterku dalam game di dunia nyata ini. Tapi, itu semua luluh lantak ketika satu hari, tanpa kejelasan pacarku putus denganku. Aku merasa bodoh berpikir bahwa aku bisa menjadi orang yang berbeda. Semua perubahan yang kulakukan tidak bermakna. Pada akhirnya, aku akan selalu sendirian. Aku berhenti berolahraga, berhenti makan teratur, dan hanya bermain game sepanjang hari. Aku tidak bisa berkonsentrasi di sekolah dan nilai-nilaiku menurun. Aku bahkan berhenti bicara pada teman-temanku. Perlahan, aku mulai tidak masuk sekolah dan bolos berbagai kelas untuk menyendiri di asrama. Aku tidak memiliki siapapun untuk berpaling, kecuali teman-temanku di dunia online. Aku tidak bisa tidur, hanya bermain dan bermain dan bermain sampai mataku sakit dan aku akan membenci diriku sendiri karena melakukannya. Tapi esok harinya, aku akan mengulanginya lagi. Aku tidak peduli orang lain atau apapun selain gameku. Akan kupakai semua uang di sakuku untuk naik level, yang membuatku tidak memiliki uang untuk membeli makan. Itu bertambah buruk saat aku terus-menerus sakit kepala dan muntah sangat sering. Punggungku sakit karena duduk sepanjang hari, dan benjolan besar muncul di tanganku. Benjolan itu terasa sakit dan tak tertahankan, hingga aku dipaksa pergi ke dokter. Aku dirawat semalam dan menjalani banyak tes. Segera setelah hasil tesku keluar, dokter berkata bahwa aku mengalami malnutrisi akut dan kurang tidur. Ia mengatakan bahwa aku tidak cukup makan dan kekurangan banyak nutrisi untuk tubuhku. Dokter bertanya apakah aku bisa menghubungi siapapun sebagai waliku, dan aku menjawab tidak. Aku tidak ingin ia menghubungi mama, karena beliau sudah cukup sibuk berusaha mengurusku dan keluarga, jadi aku tidak ingin membuatnya khawatir. Jadi, kukatakan pada diriku sendiri aku akan membaik walau sendirian. Ternyata, itu tidak membaik. Setelah beberapa waktu, kusadari bahwa yang kulakukan pada diriku sendiri ini tidak baik. Ku minta mama untuk membawaku pulang. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian.
Bulan-bulan pertama sangat berat. Aku menangis setiap hari, tapi mama tetap berada di sisiku melalui ini semua. Dan karena beliau, aku mulai membaik. Aku akhirnya mulai mencintai diriku dan kehidupanku lagi. Terkadang ada waktu yang terasa berat, hingga aku mencari jalan untuk kabur ke game. Tapi, kuingatkan diri sendiri semua usaha yang kulakukan dan berusaha untuk terus maju ke depan. Suatu hari, aku akhirnya berhasil mengalahkan keinginan kabur itu dan benar-benar bahagia di dunia nyata.